pembelajaran angka baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Sudah selesai. Baik, Sampurasun. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang tidak hadir? Iya. Semuanya hadir? Hadir. Pada pertemuan kali ini kita menyanyikan lagu Manuk Dadali terlebih dahulu ya. Silakan berdiri. Nasabna umur jauh di awal-awal, mendengar bangun kaya karika, suhuna luas kejembangan bukan lalu, nampak bidadari banyak hariku. Saat bisa disultan dan bangga, menentukan tentang kaya bandinganana, dibilang kita serang pusat sama, kaya karena kasih lebar bawahnya. Manuk Dadali, manuk Panggalangan, terang sakti Indonesia Jaya. Manuk Dadali, manuk jarana, bersama hiji, luput sakabena, hirup sauyunan darah mandiri, silih bidanya geulis gerak hati. Manuk Dadali anu silokasi nantia, bersambung bangsa negara Indonesia. Oke, ya silakan duduk kembali. Untuk pembelajaran kali ini sudah siap atau belum? Siap. Ya, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linier dua variabel. Ya, submaterinya itu ada 5. Yang pertama konsep, yang kedua penyelesaian menggunakan metode grafik, substitusi, eliminasi, dan campur. Nah, ibu punya kata-kata motivasi. Kalau ada cobaan, kalau ada halangan, kalau ada pelajaran, pelajari. Ya. Apakah kalian masih ingat dengan materi persamaan linier satu variabel? Masih. Persamaan linier satu variabel itu variabelnya berapa? Satu. Kalau koordinat kartesius masih ingat?
buat kalian semua. Kalian harus menganalisis video berikut ya untuk dapat menebak gambar nanti. Silahkan saksikan. Apa sih SPLDT itu? Nah, SPLDT itu singkatan dari Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak cerita berikut. Di hari Minggu yang cerah, Doni berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Dea. Doni pun menyapa Dea. Dea membalas sapaan Doni. Doni penasaran, kantong apa yang dibawa Dea? Akhirnya Doni bertanya, "Itu kantong apa, Dea?" Dia pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan permen. Tiba-tiba Doni ingin makan donat dan permen. Ia pun bertanya, tempat di mana dia membelinya. Dia bilang bahwa ia beli di toko seberang itu. Doni bertanya lagi, berapa harganya Dea? Dengan polosnya, dia bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 3 permen dan 2 donat seharga Rp15.000. Doni menganggukkan kepalanya dan bilang terima kasih pada Dea. Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Doni pun mulai berpikir, jika ia membeli permen dan donat, maka ia harus membeli sebanyak 3 permen dan 3 donat karena ia punya 2 adik di rumah. Lantas, apakah uang yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Sambil berpikir, Doni melanjutkan perjalanan menuju toko. Tepat di sebelah toko, ia bertemu dengan Om Fajar. Om Fajar menyapa Doni. Doni membalasnya sambil melihat pakaian yang dikenakan oleh Om Fajar. Dalam hatinya, dia bilang, padahal ini hari Minggu, kenapa Om Fajar berpakaian seperti mau ke kantor ya? Ia pun akhirnya bertanya, Om Fajar mau kerja ya? Om Fajar pun terkekeh sambil menjawab bahwa ia lupa bahwa hari ini adalah hari Minggu. Doni ikut tertawa mendengar jawaban Om Fajar. Kemudian ia kembali bertanya mengenai kantong yang dibawa Om Fajar. Dan sesuai dugaan, kantong itu berisi donat dan permen. Tanpa pikir panjang, Doni langsung bertanya harganya. Sayangnya, Om Fajar tidak tahu harga berbijinya. Ia hanya tahu bahwa saat ia membeli 4 permen dan 6 donat, ia harus membayar sebesar Rp36.000. Karena Om Fajar harus segera pulang, maka ia pun pamit pada Doni. Tak lupa Doni mengucap terima kasih. Doni masih diam di dekat toko. Ia bingung apakah uang sebesar Rp20.000 yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat ataukah tidak ya? Oke. Nah, dari hasil analisis kalian, Ibu mau kalian dapat menjawab teka-teki gambar berikut. Nah, untuk soal yang pertama. Nih, gambarnya siapa yang mau membaca? Silakan. Jika kalian melihat gambar kantin ini, masalah matematika seperti apa yang bisa kalian selesaikan? Jika kalian ingin tahu harga 1 porsi bakso dan 1 gelas es teh. Oke, masalah matematika seperti apa yang bisa kalian selesaikan? Ada yang tahu? Silakan. Oh, Adika dulu deh. Silakan Adika. Harganya Bu. Harganya? Harganya. Ada lagi? Permasalahan Bu, Silakan Asyifa. menghitung 1 bakso dan 1 teh. Permasalahannya menghitung 1 bakso dan 1 teh. Terus? Tetapi tidak ada harganya. Tetapi tidak ada harganya. Berarti intinya tidak ada harganya ya. Masalahnya harganya itu 1 porsi bakso dan 1 gelas es tehnya itu tidak bisa ditentukan karena tidak ada harganya. Terima kasih kepada Andika, Sri, sama Asyifa. Tepuk tangan. Permasalahan selanjutnya, siapa yang mau membaca? Silakan. Di dalam parkir ini ada banyak mobil dan motor. Jika kalian tahu total mobil jumlah kendaraan dan total jumlah roda di sana, masalah apa yang bisa kalian kerjakan dengan 2 informasi itu? Masalah apa yang bisa kalian bacakan? Ada yang lain nggak? Tidak ada? Oh, boleh. Andika lagi. Silakan. Andika. Kenapa? Sebutin aja kenapa. Saya tahu
Mobil. Terima kasih kepada yang sudah menjawab pertanyaan. Nah, intinya ya, permasalahan itu termasuk ke dalam permasalahan SPL DFI. Nah, SPL DFI ini konsepnya itu memecahkan masalah dari dua hal yang belum diketahui. Ada yang mau menjawab mengapa kita perlu belajar cara menyelesaikan masalah dengan dua hal yang tidak diketahui? Oke, jangan ragu-ragu, kalau mau ngacung-ngacung saja. Boleh aja. Untuk mengetahui jumlah barang yang belum diketahui. Boleh. Terus, Widi bukan? Oh, siapa? April. Silakan April. Nah, untuk mengetahui harga barangnya boleh sih. Ada lagi? Tidak? Nah, jadi manfaatnya itu SPLDFI yang tadi disebutkan ya, ada membantu menentukan harga barang, jumlah uang yang harus dibayarkan dan lain-lain. Boleh kalian cari tahu karena manfaatnya banyak sekali ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, Ibu akan membantu kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi karakteristik dari SPLDFI itu ya melalui diskusi nanti. Nah, terus kalian juga harus bisa menggambar grafik baik secara manual maupun kalian menggunakan aplikasi GeoGebra. GeoGebra-nya udah diinstal? Udah. Oke. Nah, sekarang kalian buka bahan ajar yang telah Ibu berikan di grup WhatsApp kalian masing-masing. Di situ ada berbentuk audio, berbentuk link YouTube, video, dan gambar dan teks. Kalian bisa memilih media apa aja yang mau kalian hafalkan atau kalian gunakan ya sesuai dengan keinginan kalian. Oke? Ibu kasih waktu 3 menit untuk membaca ya. Kalau sudah selesai boleh bilang. Sudah? Sudah. Oke. Ya, itu adalah materi yang akan kita pelajari sekarang. Tapi nanti kegiatannya itu berbentuk diskusi kelompok. Kalian ini sudah duduk per kelompok? Sudah. Tapi sekarang Ibu ada permasalahan terlebih dahulu. Silahkan kalian amati ya. Dan kalian analisis. Apa sih yang harus diselesaikan dari masalah ini pertama kali? Ada yang tahu? Harus ngapain sih kita? Gak usah ragu. Ayo Resya, kenapa? Mencari tahu apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Ya, ini udah termasuk kegiatan inti ya kita pada pembelajaran kali ini. Lalu ada lagi? Boleh? Amel? Memahami masalah. Tepuk tangan dulu untuk Resya dan Amel. Berarti tugas kalian sekarang adalah pahami dulu masalahnya, cari tahu apa yang diketahui dan ditanyakan. Silakan buka catatan atau buku tugasnya masing-masing. Nanti kalau sudah ada yang mau ke depan, boleh ajukan tangannya. Tulis bersamaan ya saya. Tidak boleh berdiskusi dulu ya. Sekarang kegiatannya individual terlebih dahulu.
Bisa? Udah? Ajmi mau ke depan? Oh boleh. Silahkan saudari Ajmi. Saudara Ajmi. Ada yang punya spidol? Karena spidolnya tidak ada, boleh disebutkan saja kepada teman-teman kalian, kepada teman-teman kamu. Persamaannya yang pertama apa? Yang diketahuinya apa? Comring misalkan sebagai C. Comringnya dimisalkan dengan C. Satu comring tambah C. misalkan dengan E. C tambah E sama dengan 5.000. Itu persamaannya Pertama. Dan yang kedua 2C ditambah 3C tambah 3C ditambah 2Y 2Y sama dengan 1.000. sama dengan 1.000. Boleh. Yang ditanyakannya apa? Harga satu comring dan empon. Harga satu comring dan satu empon. Oke. Tepuk tangan dulu buat. Ada lagi yang mau ke depan? Boleh, Hilda. Silahkan Hilda. Yang diketahuinya apa Hilda? Untuk comring misalkan dengan A, Comringnya dengan A. empon misalkan dengan B. Untuk yang pertama A ditambah B sama dengan 5.000. Untuk yang kedua 2A dikurangi Y sama dengan 1.000. Oke, tepuk tangan untuk Hilda. Ya. Jadi mungkin tadi ada sedikit miss dari Ajmi ya, tapi tidak apa-apa. Yang diketahui, belum. Yang ditanyakannya apa Hilda? Mengetahui satu comring. Mengetahui satu comring dan satu Empon. ya. Untuk yang diketahuinya di sini berarti ada berapa persamaan? Ada 2 persamaan ya. Dan persamaan pertama tadi dimisalkan dengan C boleh, dimisalkan dengan A juga boleh. Karena variabel itu dari A sampai Ya. Sekarang untuk menyelesaikannya permasalahan ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Oh, yang kemarin Ibu bagi, kemarin udah diberitahukan kelompoknya? Sudah. Ini sudah duduk per kelompok? Sudah. Berarti sekarang kalian tinggal analisis. Ibu kasih LKPD-nya terlebih dahulu ya. Untuk kelompok Ajmi, Farid, Sabara dan kalian silakan kerjakan LKPD-nya. Jika ada yang tidak ditanyakan, boleh tanyakan ke Ibu. Yang menjadi penilaian di sini adalah sikap, kognitif dan juga keterampilan kalian ya. Kalian harus berdiskusi. Ketua kelompok jangan lupa untuk membagi kelompoknya, tugas-tugasnya sebagai apa aja, karena nanti akan presentasi ya. Ada yang butuh karton? Nah, untuk presentasinya terserah kalian mau menggunakan apa, tapi jika ada yang butuh karton boleh acungkan tangan. Oh, semuanya mau pakai poster? Ya. Silahkan kalian ambil satu. Oke, silahkan kelompoknya ambil satu.
Silahkan kerjakan dulu LKPD-nya atau mau dibagi-bagi langsung tugasnya juga boleh. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya, tanyakan ke ibu. LKPD 1. Nah, untuk LKPD yang pertama, kalian baca dulu tujuan petunjuknya, pendahuluannya, CP, TP, dan alatnya. Alatnya sudah ibu siapkan di meja kalian ya. Kalian bisa gunakan alatnya dengan baik. Udah dibagi dulu tugasnya. Ketuanya siapa? Udah dibagi kelompoknya? Tugasnya? Widi jadi apa nih? Nulis apa? Ini udah dibagi belum? Udah. Saya mau ngerjain poster sih. Makanya LKPD-nya dibagi juga. Oke. Wow, cepat sekali ya. Coba ibu deh. Sering. Ini tugasnya apa? Sering. Oh, LKPD. Kalian boleh berdiskusi dulu. Ketuanya harus ajak anggotanya untuk berdiskusi aktif ya. Tanya anggotanya pendapatnya gimana. Atau kalian bisa buka buku paketnya halaman 2 untuk sebagai panduan juga boleh. Atau bahan ajar yang diberikan boleh. Seri, tugasnya apa sih? Diskusi. Lembar LKPD-nya udah ke lembar berapa? Ketiga. Semuanya sudah masuk ke lembar ketiga? Sudah. Kalau sudah, coba perhatikan video berikut. Lembar ketiga itu mengenai grafik, bukan? Ya. Nah, untuk mengenai grafik, kalian bisa menjadikan adalah bebas iklan. YouTube dan YouTube Music bebas iklan. Satu paket langganan, 2 aplikasi. Coba satu.
Ibu punya video tutorial untuk kalian. Silakan boleh membuka HP satu kelompok satu dan buka aplikasi GeoGebra-nya. Bagaimana cara menyelesaikannya dengan menggunakan Saksikan video berikut. Mari kita saksikan bersama. Untuk menyelesaikan soal SPLDP menggunakan GeoGebra pada yang lain, caranya adalah kita menginstal aplikasi GeoGebra untuk bikin Indonesia. Pakai GeoGebra-nya. Sudah? Silakan lanjutkan diskusinya. Nanti kalian bisa cek hasil diskusi kalian di aplikasi GeoGebra-nya, apakah sudah benar atau belum. Ya. Ini sudah tidak akan boleh dihiasi loh, biar menarik. Diskusi dulu ya. Diskusikan jawaban kalian dengan teman kalian, apakah sudah benar atau tidak. Udah bisa belum? Pakai GeoGebra punya? Sekarang tinggal cari titik potongnya. Di mana tadi? Ke aljabar, ke aplikasi di bawah, terus aljabar. Kalau ada yang belum muncul titik potong di GeoGebra-nya, boleh bertanya ke ibu ya. Udah belum? Mana aplikasi GeoGebra-nya? Baru dicoba. Yang dimasukin ya itu adalah variabel
bro. Kalau mau tanya, ajukan tangan biar ibu tahu. Ada yang kendala sama seperti ini diagramannya? Udah bisa semua? Berdiskusi ya, ketuanya ajak anggotanya untuk berdiskusi. Kalian boleh kerjain yang lain dulu. Diskusiin dulu. Ya, itu lagi. Berapa? Dua. Betul nggak dengan lembar LKPD-nya? Lanjutkan. Ini refleksinya dulu. Hah? Boleh. Diskusikan ya dengan teman kamu. Apa sayang? Selesai. Udah. Mana garisnya? Bukan geometri. Coba HP yang satu lagi, yang lain. Coba yang lain. Ini ada. Ini. Diskusiin ya dengan kelompoknya. Udah. Berarti titik potongnya berapa? Sama nggak dengan alat dengan LKPD? Mana LKPD-nya? Benar nggak 2,3? Sip. Udah belum? Jangan ribut, 5 aja. Nah, 10 itu satu aja. Udah? Samain dengan ini. Udah? Kalau udah, titik potongnya berarti titik berapa? Berapa
Kalau di tengah berapa? Sama nggak dengan LKPD? Coba lihat, diskusikan dengan teman-teman. Kalau sudah sama berarti sudah. Udah? Geogebranya tidak ada masalah. Kelompok ini udah. Geogebranya tidak ada masalah. Berapa titik potong? Ya? Di geogebranya 2,3 bukan? Nah, dikembali lagi. Kan nanti bakal dipresentasikan ya dengan geogebranya, jadi ditayangkan geogebra. Mana? Udah belum? Ada masalah atau enggak di aplikasi geogebra ini? Jadi potong dulu. Sini terus. Terus dulu. Kita les lagi. Klik ini. Garis-garisnya satu-satu. Garisnya. Berdiskusi Farid. Ibunya belum dibaca. Kasih si yang pertama. Nah, langkah-langkahnya yang ini. Ini tuh harus ada koin. Kalian manfaatkan koin dan juga stick es krimnya ya. Ada langkahnya di LKPD yang kedua. Nah, ini LKPD yang kedua ini. Coba kalian gunakan stick es krim dan koinnya untuk membantu kalian mengetahui. Nah, langkah yang pertama apa? Merepresentasikan masalah dengan benda. Sekarang kita duduk. Kalian cobain. Baca dulu LKPD-nya dari awal sampai akhir ya. Biar kalian nanti paham ketika
Kalian itu mitra ya dengan teman kalian. Jadi kalian harus berdiskusi. Bapak Ibu gimana? Anggotanya, ketuanya, lihat anggotanya tidak boleh ada yang berdiam diri ya. Semuanya harus punya tugasnya masing-masing untuk diskusinya. Enggak? Kenapa ini dua? Saya. Apakah kedua grafik tersebut berpotongan? Jika pada titik kolom belakang mereka berpotongan, apa makna dari titik kolom tersebut dalam konteks permasalahan yang berbeda variabel? Maknanya apa ini? Keduanya sebagai apa? Tidaknya sebagai apa? Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang butuh pulpen warna siapa? Ibu punya apa? Ada yang mau? Nih, mau pakai. Mana aplikasinya coba? Oke, udah. LKPD-nya udah? Udah semua? Referensinya udah? Coba dulu ya. Coba ini diskusikan lagi. Udah? Coba belum? Mainnya? X berapa dia berarti? X berapa?
dengan permainan khas kita yakni cangkaca panjang, anu panjang ucing. Nah, ini nama bukan ucing ya, tapi sekarang itu cangkaca panjang yang panjang presentasi. Oke? Mau dimulai? Udah siap? Udah beres semua? Sudah? Semuanya? Sudah? Boleh berdiri dulu? Siapa yang mau memimpin? Oh, boleh. Berdiri dulu, saya berdiri dulu. Biar kita rilekskan dulu badannya. Ayo, siapa yang mau memimpin? Dika, mau? Oh, dari gua aja dulu deh. Karena takutnya nanti di kamar nggak akan salah-salah ya. Kita coba. Mulai, tangannya ke depan. 1, 2, 3. Cangkaca panjang, anu panjang. Kenapa hanya ibu yang bernyanyi? Kenapa kalian tidak? Ya, kalian pun harus bernyanyi biar seru. Ayo, keluarkan suaranya yang kenceng ya. Mulai? 1, 2. Tapi pas yangnya tunggu ibu. Ibu aja yang berbicara, oke? Ya. 1, 2, 3. Cangkaca panjang, anu panjang, presentasi. Ngomong gitu. Ya, cangkaca panjang. Oke, kata ibu, anu panjang, presentasi. Misal, kalian panjang, berarti kalian yang presentasi. Kalian berhenti pas anu doang. Atas? Berarti? Oke, kita ulangi. Tangannya di depan. 1, 2, 3. Cangkaca panjang, anu pondok ucing. Anu panjang presentasi. Gini-gini dong. Yang gini-gini dong terus. Cangkaca panjang yang panjang presentasi. Mari. Oke, semuanya duduk. Silakan kelompok paling untuk mempresentasikan ke depan. Tidak boleh ditarik di tengah-tengah ya. Ya, ayo cepat presentasi dulu. Boleh di sini, di depan. Siapa yang menjadi moderatornya? Laila? Boleh. Silakan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, sebentar. Yang lainnya sekarang sudah bukan waktunya untuk berdiskusi. Mohon perhatikan teman kalian di depan. Ya, perhatikan dulu. Silakan lanjutkan Laila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Al-Faridi. Saya sebagai ketua kelompok dari kelompok buka. Perkenalkan, nama saya Laila. Saya bertugas menggambar grafik. Perkenalkan, nama saya Sira Ayu. Saya bertugas mengerjakan SPLD. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya mengerjakan SPDLV. SPLDV dua-duanya itu grafik yang ini karakteristik itu. Lanjut. Oke, LKPD-nya dulu aja. Kalian sudah melakukan percobaan atau belum? Silakan dipresentasi. Ayo, Laila. Guru
sama dengan 5.000. Sedangkan untuk pembelian Budi adalah 2X dikurang Y sama dengan 1.000. Ya. Kedengeran nggak? Lebih keras lagi. Perhatikan kedua persamaan yang telah Anda tulis di atas. Berapa banyak variabel huruf yang terdapat di dalam setiap persamaan? Banyaknya variabel adalah 2. Berapa pangkat tertinggi dari variabel tersebut? Jadi pangkat tertingginya adalah 1. Berapa jumlah persamaan yang Anda peroleh untuk menyelesaikan masalah ini? Sebanyak 2 persamaan, yaitu 3X tambah 2Y sama dengan 13.000 dan 2X tambah 4X tambah 4Y sama dengan 18.000. Lanjut. Berdasarkan jawaban Anda, jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri apa itu sistem persamaan linier dua variabel SPLDV. Oke, langsung saja. Ini apa? Ya, grafik apa? Perbandingan antara pembelian Andi dan pembelian Kemudian Andi dan pembelian Budi. Sekarang, tadi teman-teman kelompok semuanya yang kalian buka LKPD halaman 2. Coba lihat lagi LKPD halaman 2-nya. Sama atau tidak? Kelompok lainnya sama atau tidak? Sama. Apa modelnya untuk Andi? Model matematikanya? X tambah Y sama dengan 5.000. Kalau untuk Budi? 2X kurang Y sama dengan 1.000. Semuanya sama? Tidak ada yang berbeda? Tidak paham? Sekarang kelompok berapa? Kelompok 2. Lihat yang lembar ketiga, samakan. Banyak variabel huruf yang terdapat di dalam setiap persamaannya berapa? Berapa huruf dalam persamaannya? 2 hurufnya. Terus pangkatnya tertingginya berapa? 1. Semuanya sama? Yang ketiga, jumlah persamaannya berapa? Kelompok 2, jumlah persamaannya ada berapa? 2. Ada 2. Yang lainnya persamaannya sama 2? Sama. Kalian berarti sudah paham ya? Sekarang yang menggambar grafik. Ini gambar grafik kalian. Terus silakan jelaskan titik-titik apa aja yang ada di sana kepada teman-teman kalian. Jadi pembelian Sama bahasa kamu sendiri aja, gak usah lihat ke sana ya. Sama. untuk pembelian Andi berada di titik kosong, titik X-nya kosong dan Gak ada kosong, adanya 0. titik X-nya 0 dan titik X3-nya 5, jadi 0,5. Coba tunjukkan yang 0,5 di mana? Oke. Lanjut. Dan X-nya 5, Y-nya 0 berada di sini. Itu berarti titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Lanjut. Untuk pembelian Budi berada di antara
Berapa titiknya? 2,3. Sudah sama dengan GeoGebranya? Sudah. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak ada? Kelompok satu mana? Kelompok satu? Kelompok satu mana? Ada yang ditanyakan enggak? Tidak. Tidak. Yang kedua apa? Lagi presentasi. Yang ketiga? Ada yang mau ditanyakan? Keempat? Tidak. Tidak. Yang kelima? Tidak. Tidak. Oh, sekarang kasih apresiasi kepada teman kalian. Silakan untuk kembali. Sekian dari kami. Mohon maaf bila masih ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok 2 sudah sangat bagus gambarnya, sangat imajinatif. Tetapi ketika kalian presentasi di depan, ini bukan untuk kelompok 2 saja, tapi untuk semua, tidak boleh tertawa. Ya, harus serius dan kalian tidak boleh banyak membaca. Kalian jelaskan saja hasil dari eksplorasi kalian ketika mengerjakan, ya. Tapi di sini untuk LKPD semuanya sama ya jawabannya. Nah, untuk refleksi nanti kita akan di akhir. Sekarang presentasikan saja hasil akhir dari diskusi kelompok kalian. Silakan. Siapa yang mau tampil kedua? Semuanya juga akan tampil. Ayo. Cung. Oke, sok silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Andika. Cepat. Waktunya habis. Ayo. Ya. Kalau mau ke depan langsung ya, biar tidak memakan banyak waktu. Ayo, silakan dipimpin oleh siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Silakan. Dan saya di sini sebagai menggambar grafik. Ya. Saya di sini sebagai menulis LKPD. Silakan. Kamu sebagai apa? Saya di sini sebagai Gak usah begitu, tugasnya aja langsung, ya. Gak usah disebutin LKPD-nya karena udah sesuai, langsung saja ke gambar. Tunjukkan titik-titiknya itu apa aja. Garis yang Budi yang mana? Tunjukkan. Ya. Terus garis yang Andi yang mana? Kembali enggak? Yang Andi yang mana? Iya, yang Budi yang mana? Iya. Sekarang titik potong yang Andi di mana? Titik potong sumbu X Andi yang mana? Ya. Titik potong sumbu Y Andi yang mana? Iya. Sekarang titik potong sumbu yang Budi. Lanjutkan. Titik potong sumbu. titik potong sumbu Y. Sumbu Y berada di sini. Sumbu Y milik siapa? Jadi dan sumbu X milik Andi di sini. Terus itu titik satu lagi apa? Antara perpotongan milik Budi dan Andi. Budi dan Andi. Oke. Yang lainnya ada pertanyaan? Ya. Tidak. Kita tutup. Silakan tutup presentasinya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada lagi.
post test terlebih dahulu. Silakan kalian buka grup WhatsApp-nya. Sekarang linknya akan ibu kirim di grup WhatsApp. Silakan masuk ke link tersebut ya. Sudah ibu kirimkan? Silakan jadi. Belum ada yang masuk? Oh, HP dari share. Jangan dulu memberi reaksi, ya. Tunggu dulu teman kalian. Sudah? Sudah masuk? Kalau sudah, silakan kalian untuk masuk dulu ke ruangnya. Ini baru 13 orang, 15 orang. Siapa yang belum masuk? Cungkan tangan. Kenapa? Loading. Nah, masukin dulu. Siapa lagi yang belum masuk? Udah masuk semua? Fatimah? Udah masuk semua? Baru 17? 3 orang lagi siapa? Udah? Masuk belum Resya? 3 orang lagi siapa? Ini baru 18. 2 orang lagi selain Resya, siapa yang belum masuk? Oh, kenapa? Lodi. Nah, mulai. 19, Resya udah? Oke, nah udah 20 peserta, kita mulai ya. Silakan kalian kerjakan dengan teliti.
Kasih nama dan kelas dulu. Baru kalian tulis refleksi. Tidak usah banyak memikirkannya karena kalian akan mendapatkan waktu yang cukup untuk mengerjakannya ya. Kalian utarakan aja apa yang kalian rasakan ketika mengerjakannya. Udah? Yang sudah boleh kumpulkan ini. Yang belum gak usah terburu-buru. Masih ada waktu. Tenang saja, ibu enggak memburu kalian. Sudah semua? Oke. Terima kasih banyak ya sudah mengerjakan jurnal refleksinya. Untuk pembelajaran kita kali ini itu bukan difokuskan pada hasil akhir ya, tapi pada proses kita dari awal sampai akhir. Dari kegiatan memahami, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Jadi tidak boleh hanya fokus pada hasil akhir. Untuk kegiatan kita kali ini, Ibu pengen memberikan kalian apresiasi terlebih dahulu. Tepuk tangan untuk kita semua. Kegiatan diskusi sudah berjalan dengan lancar, walaupun kalian masih ada kekurangan pada public speaking-nya. Nanti lebih ditingkatkan lagi ya. Nanti Ibu juga akan berkoordinasi dengan guru bahasa Indonesia kalian agar kalian bisa melatih public speaking kalian di depan kelas. Nah, untuk selanjutnya Ibu pengen tanya kepada kalian, apa yang dapat kalian simpulkan pada kegiatan hari ini? Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Udah gak kuat sabar.
Karena Widi belum ya, silakan saudari Widi untuk memaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Siti Aisyah dari kelompok 1. Saya akan menyimpulkan pembelajaran yang telah kami lakukan mengenai sistem persamaan linier dua variabel atau dapat disingkat sebagai SPLDFI. Seperti yang kita ketahui, SPLDFI adalah persamaan linier yang memiliki dua variabel berpangkat 1 dan memiliki dua persamaan. Sistem ini dapat mempermudah kita dalam menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu saja yang saya dapat simpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya boleh satu lagi, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabari dari Pratama dari kelompok 5 akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang SPLDFI. Sistem persamaan linier dua variabel adalah persamaan yang memiliki dua variabel dengan pangkat tertinggi yaitu 1 dan mengurangi dua persamaan. Ya, Sudah sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk pembelajaran. Ya, jadi untuk pembelajaran kita kali ini itu mengenai SPLDFI. Nah, SPLDFI itu betul kata Sabara dan Widi. SPLDFI adalah sistem persamaan linier yang memiliki dua variabel. Ya, biasanya sistem persamaannya itu berbentuk X dan Y. Walaupun tidak X dan Y, kalian bisa menggunakan variabel yang lain. Ya, ada 4 cara untuk menentukan solusi SPLDFI: metode grafik, substitusi, eliminasi, dan campuran. Tadi kalian sudah mengerjakan metode apa? Grafik. Ya. Nah, ini untuk metode grafik. Tadi seperti yang disampaikan oleh Widi, langkah-langkahnya cukup gampang. Yang pertama itu hanya menentukan titiknya, lalu tarik garis dan menentukan titik potong. Titik potong itu merupakan, titik potong itu apa tadi dari hasil presentasi kalian? Titik potong itu hasil akhir, ya. Titik potong itu hasil akhir dari SPLDFI itu. X-nya berapa, Y-nya berapa. Oke? Nah, sekali lagi Ibu ingin memberikan apresiasi kepada kalian. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian sudah mengerti tentang SPLDFI? Sudah. Walaupun kalian sudah mengerti, jangan pernah merasa cukup, ya. Terus gali materi tentang SPLDFI ini karena akan kalian temui di SMA nanti, ya. Nah, untuk kegiatan kali ini Ibu tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk selanjutnya itu pada pertemuan berikutnya kita akan belajar metode yang ketiga dan keempat. Apa yang ketiga dan keempat? Substitusi dan eliminasi. Ya. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Semoga di pertemuan berikutnya Ibu bisa melihat kalian lebih gembira lagi, lebih aktif lagi. Kan tadi belum ada yang berani berbicara, ya. Diskusi pun kalian banyak terdiam, ya. Semoga di pertemuan berikutnya kalian bisa lebih aktif lagi. Yang berperan sebagai ketua jangan lupa mengajak anak-anaknya, teman-temannya untuk berdiskusi. Oke? Sekian dari Ibu. Ada motivasi sedikit dari Ibu? Jalan-jalan ke Balikpapan. Betul. Jangan lupa mengajak kawan. Maafkan semua kekurangan karena kesempurnaan hanya punya Rizky Febian. Oke.
Doa selesai. Silakan, terima kasih banyak.